Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertemuan kali ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan pembahasan terkait dengan matrikulasi materi kimia di tingkat SMP atau MTS. Sebagai dasar kita nanti untuk melanjutkan materi ini di tingkat madrasah aliyah. Jadi pertemuan ini sudah merupakan pertemuan yang ketiga dari matrikulasi materi kimia. Dari yang kita rencanakan ada 7 materi yang sudah saya sampaikan kemarin, dan kita sudah membahas 2 materi. Dan pada kali ini, pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas mengenai perubahan iklim global. Jadi ini juga materi di tingkat SMP atau MTS. Apa sebetulnya nanti akan kita bahas pada materi ini? Sebelumnya saya coba untuk introspeksi pada kita terkait dengan kondisi kita saat ini. Jadi apakah Anda saat ini menyadari kalau cuaca di lingkungan kita saat ini ada perbedaan kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Anda mungkin merasakan, atau mungkin saat ini terlalu lembab, terlalu dingin, atau mungkin terlalu panas, atau sama saja lah, Anda mungkin tidak merasakan ada perbedaan dengan tahun sebelumnya. Namun nampaknya saya sendiri merasakan tahun ini sangat berbeda begitu ya. Jadi kalau siang sangat panas, dinginnya sangat dingin, dan beberapa waktu yang lalu kita merasakan banyak sekali perubahan cuaca yang mendadak, yang sangat ekstrim. Jadi kalau hujan tidak sekedar hujan, tahu-tahu hujan terus gitu. Dan panasnya siang hari sangat panas. Nah, mungkin Anda juga merasakan yang sama mungkin. Jadi kita berada di lingkungan yang sama, saya yakin kita merasakan adanya perubahan itu. Namun jangan khawatir, kita tidak sendirian. Anda tidak sendirian, saya tidak sendirian. Kita mungkin akan sama merasakan adanya perubahan-perubahan itu. Dan saya yakin kemungkinan itu tidak hanya terjadi di lingkungan kita saja. Mungkin di seluruh daerah di Indonesia juga akan mengalami kejadian yang sama seperti ini. Jadi adanya perbedaan yang cukup signifikan kondisi lingkungan, cuaca di lingkungan kita antara tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan bisa saya katakan secara global, jadi hampir di seluruh negara itu mengalami adanya perubahan kondisi atau perubahan iklim ini. Bahkan banyak negara yang mengalami perubahan yang ekstrim. Sehingga kita dengar di beberapa negara itu mengalami atau merasakan panas itu sangat tinggi, di atas 40 derajat Celcius. Bahkan diberitakan banyak sekali kematian-kematian yang diakibatkan oleh panas ini. Yang kita namanya orang mati itu takdir, apapun penyebabnya. Nah, untuk tahun ini lebih banyak juga yang kematian itu ditunjukkan oleh Allah, dirasakan atau disebabkan oleh adanya panas, adanya perubahan iklim yang ekstrim ini. Nah, apa sebetulnya perubahan iklim itu? Nanti kalau kita kembali ke belakang, jadi perubahan iklim itu sebetulnya mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka waktu yang panjang. Jadi ukurannya cukup panjang, tidak hanya kita bandingkan dengan kemarin lusa, atau seminggu, atau 1 bulan yang lalu. Tapi perubahan ini cukup panjang. Bahkan ini pergeseran ini sebetulnya secara alami, hanya saja di tengah ya, atau berdasarkan hasil kajian, itu mulai tahun 1800-an, yaitu mulainya revolusi industri.
itu bahwa perubahan iklim ini sebagai pendorong utamanya justru karena aktivitas-aktivitas manusia, baik yang sebetulnya memiliki aktivitas positif, apalagi perubahan-perubahan ini karena adanya aktivitas yang negatif, seperti pembakaran hutan, ataupun ini adanya pembakaran bahan bakar atau BBM yang merupakan pembakaran fosil. Ini akan menghasilkan suatu panas yang cukup terhadap kondisi kita atau di lingkungan kita. Mungkin ada satu pertanyaan lagi untuk Anda. Apakah Anda pernah mendengar istilah pemanasan global? Saya yakin Anda sering mendengarkan pemanasan global atau global warming. Warm hangat ya. Jadi pemanasannya hanya cukup hangat-hangat begitu saja. Tapi ini suatu konotasi yang sebetulnya suatu sindiran bahwa kondisi kita itu sedang tidak baik-baik saja. Bahwa suhu di sekitar kita itu hangat atau cukup panas. Pemanasan global ini sebetulnya merupakan gejala peningkatan rata-rata suhu yang ada di permukaan bumi. Berdasarkan analisis data yang dihimpun oleh para ilmuwan di Institut Goddard NASA, jadi nanti ditunjukkan pada grafik ini. Anda bisa memperhatikan grafik ini. Kalau Anda cermati, ini baru didata mulai tahun 1880-an. Kondisinya saat ini. Memang sempat ada penurunan suhu, tetapi Anda perhatikan, jadi menghitungnya ya mungkin boleh dari tahun 1800-an, atau mungkin bahkan yang terjadi peningkatan itu mulai ini. Pada 1945-an, yaitu setelah Perang Dunia Kedua. Ini memang kelihatan meningkat sangat tinggi, ini mungkin saat-saat terjadinya Perang Dunia Kedua. Jadi suhu di bumi itu mulai ini terjadi pelonjakan. Kalau awalnya itu terjadi naik turun, ini sempat turun, naik sedikit, turun lagi, agak naik, tuh ini naik cukup tajam, kemudian turun. Tapi mulai ini sepertinya nggak pernah ada turun. Ini hanya sedikit turun, kemudian naik terus. Jadi ada kenaikan suhu bumi dari tahun ke tahun. Ini berdasarkan pada sumber ya dari NASA. Jadi bumi ini telah mengalami peningkatan suhu global rata-rata itu lebih dari 1 derajat Celcius. Kalau kita lihat ini di bawah 0, ini sudah di atas 1. Berarti rata-rata itu sudah sekitar 1 derajat Celcius. Bahkan diprediksi pada tahun 2024, tahun depan berarti ya, itu kenaikannya mencapai 1,5 derajat Celcius, 1,5 derajat Celcius. Ini yang kita juga harus memperhatikan, waspada, dan mengantisipasi agar ramalan atau perkiraan ini tidak sampai terjadi. Hal ini sudah didukung adanya berbagai fakta, meskipun kita tidak bisa melihat langsung, tapi dari berita, apa yang kita saksikan, baik melalui media sosial maupun berita-berita di TV, dan sebagainya, bahwa ini sudah terjadi adanya suatu pemanasan global. Di antara pemanasan global ini adanya peningkatan suhu permukaan air laut. Apa efeknya? Kalau suhu permukaan air laut itu meningkat, nanti air laut di dalam itu menjadi meningkat. Tentu ini aktivitas mikroba ataupun hewan-hewan yang ada di dalam laut itu tentu mengalami hambatan. Padahal laut itu sebagai suatu penyerap gas karbon dioksida yang sangat tinggi. Jadi kalau di situ nanti banyak tumbuhan, plankton ataupun fitoplankton ataupun zooplankton itu tidak ada di situ atau berkurang, nanti kemampuan laut untuk menyerap karbon dioksida tentunya berkurang. Dan ini justru nanti akan meningkatkan lagi kondisi atau panasnya bumi. Yang berikutnya yaitu hilangnya salju abadi di pegunungan Puncak Jaya di Papua sana. Kita belum tahu, tapi saya mulai kecil selalu mendengar berita bahwa di satu-satunya tempat di Indonesia yang memiliki salju abadi itu di pegunungan Puncak Jaya. Dan nampaknya saat ini sudah sulit kita menjumpai, jarang sekali terjadinya salju abadi ini, jadi sudah meleleh. Terakhir adalah mencairnya es di kutub sana. Kalau es di kutub mencair, ini akibatnya permukaan air laut
juga meninggi. Dan sangat memungkinkan akhirnya dapat menenggelamkan pulau-pulau ataupun benua nantinya. Dan ini mungkin yang kita rasakan bersama, yaitu adanya fenomena El Nino dan La Nina, yaitu cuaca ekstrim. Ini sebenarnya saudara kembar antara El Nino dan La Nina. Jadi ini laki-laki dan perempuan dari bahasa Spanyol itu istilahnya. Ini kalau efeknya di Indonesia adalah begini. Ada kalanya bahwa curah hujan, jadi ketika El Nino, di Indonesia itu sangat sedikit. Jadi biasanya curah hujan misalnya selama 6 atau 7 bulan, ini berubah lebih rendah. Bahkan bisa kita kan tidak tiap hari itu terjadi hujan. Tapi sebaliknya ketika La Nina, curah hujan itu sangat tinggi. Mungkin sehari bisa hujan sampai beberapa kali, 3-4 kali. Jadi pernah saya misalnya itu pagi kita mau berangkat kerja hujan, di tempat kerja juga hujan, pulang juga hujan, nanti sore sampai rumah hujan, malam hujan lagi. Curah hujannya lumayan sangat tinggi gitu. Dan ini tentunya sangat berdampak pada banyak hal, aktivitas maupun kesehatan manusia atau lingkungan. Ini beberapa fenomena yang kita cermati. Ini efek adanya pemanasan global. Dan adanya efek yang ini nanti juga kembali malah meningkatkan lagi pemanasan global lagi. Gitu. Apa sebetulnya efek dari pemanasan global? Jadi nanti suhu yang lebih hangat lambat laun mengubah pola cuaca dan mengganggu keseimbangan alam yang normal. Jadi kalau dulu misalnya aja setiap 1 tahun kita di daerah Katulistiwa 6 bulan kemarau, 6 bulan penghujan. Tapi sekarang tidak bisa kita prediksikan seperti itu. Kalau dulu pada bulan April sudah memasuki bulan kemarau, tetapi sekarang bulan Juni, Juli kadang masih hujan. Jadi tidak normal, tidak seimbang. Jadi ini menimbulkan nanti banyak risiko bagi manusia dan semua bentuk kehidupan lain di bumi ini. Jadi dunia sekarang ini memanas lebih cepat daripada kapanpun sepanjang sejarah yang tercatat. Bahkan pada bulan lalu itu tercatat, jadi bulan Juli 2023 ini tercatat panas tertinggi sepanjang sejarah kehidupan manusia yang tercatat. Jadi yang tercatat tertinggi. Sehingga Sekjen PBB sempat mengistilahkan istilah global warming, ini amisnya warming, sudah beranjak ke global boiling, pendidih global. Tidak sekedar hangat tapi sudah panas. Tidak sekedar panas tapi sudah mendidih. Karena hanya istilah, apa istilahnya dalam bahasa Indonesia, jadi sangat ekstrim lah begitu, jadi pendidikan global gitu. Jadi ini yang kita juga harus hati-hati antisipasi, jangan kita nanti malah menambah-nambah pendidikan global ini. Pemanasan global atau global warming itu pada dasarnya adalah peningkatan kadar gas karbon dioksida di atmosfer karena adanya efek rumah kaca. Jadi karena kadar CO2-nya yang tinggi. Nah, mengapa ini istilah efek rumah kaca atau greenhouse effect bahasa Inggrisnya? Apakah karena banyaknya kaca atau bangunan dari kaca? Ini kadang banyak yang menerjemahkan salah menerjemahkan seperti itu. Efek rumah kaca ini bukan karena kaca, tetapi digambarkan seperti ini. Seperti kita punya greenhouse, seperti ini. Greenhouse itu pada umumnya kan tertutup, bisa tertutup plastik ataupun kaca. Nah, ketika ini ada sinar matahari masuk, bisa masuk normal, di dalam itu kebutuhan sinar matahari tercukupi. Dan ini kembali atau dipantulkan matahari, sinar matahari. Tetapi karena ini ada kaca, tidak semua sinar itu mampu menembus kaca. Jadi tergantung intensitasnya. Jadi selain ada yang dipantulkan dan bisa keluar lagi, ternyata ada yang kembali. Mungkin Anda bisa merasakan berada di dalam ruangan ya yang tidak ber-AC, kemudian itu ada kaca. Ada sinar matahari bisa masuk, tetapi sinar matahari ini tidak mudah untuk keluar. Apalagi kita di sekitar kita
atau sinar mataharinya tidak langsung, itu seperti tidak kembali keluar, sehingga kita merasakan di dalam ruangan itu panas begitu. Ini efek rumah kaca. Jadi hanya istilah ya, efek rumah kaca itu diibaratkan seperti greenhouse ini, sinar matahari bisa masuk, tetapi tidak semuanya keluar karena ada yang dikembalikan atau dipantulkan. Sehingga nanti gambaran ini, greenhouse effect atau efek rumah kaca ini, sinar matahari nanti akan ke bumi. Karena adanya gas karbon dioksida yang cukup banyak, gas karbon dioksida itu membentuk lapisan di atmosfer seperti ini. Nah, lapisan atmosfer ini seperti layaknya kaca. Kalau intensitas sinarnya cukup tinggi, maka dapat dikembalikan. Tetapi kalau intensitas sinar itu tidak cukup, maka akan kembali. Sehingga panas di bumi ini, selain mendapatkan panas dari matahari langsung, juga mendapatkan pantulan, sehingga terasa sangat panas. Jadi panasnya berlebih-lebih karena ada dua hal. Jadi yang langsung dan yang dikembalikan mantul lagi begitu. Ini prosesnya efek rumah kaca ya. Jadi ini hanya istilah efek rumah kaca itu, jadi bukan kacanya, tetapi seperti berbagai kaca. Jadi penjelasannya saat ini bahwa energi yang diterima dari matahari itu semakin lama semakin banyak. Namun proses keluarnya sinar tersebut terhalang atau terpantulkan adanya efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca ini merupakan istilah yang menggambarkan bumi ini seperti rumah dari kaca tadi. Jadi gas-gas itu terperangkap. Gas-gas di atmosfer seperti karbon dioksida nanti dapat menahan kembalinya sinar matahari tadi. Sehingga akhirnya panas itu terperangkap di atas permukaan bumi. Sehingga seharusnya panas dari matahari itu dapat dipantulkan keluar atmosfer menjadi terperangkap di atmosfer sehingga suhu menjadi naik. Kemudian apa saja yang dapat meningkatkan kadar CO2 di atmosfer itu? Banyak. Jadi kegiatan misalnya alih fungsi lahan seperti penebangan dan pembakaran hutan, kita melakukan pembakaran juga, penggunaan freon, tapi sebenarnya penggunaan freon ini khusus ini sebetulnya atau CFC itu merusak ozon sebetulnya. Nah, ozon itu menghalangi sinar ultraviolet yang masuk ke bumi sehingga yang sampai ke kulit kita, ke intensitas pada kulit kita tidak sangat tinggi. Dengan antiozon ini terbuka, banyak sinar ultraviolet masuk ke bumi. Salah satunya nanti dapat merusak kulit bumi. Kemudian adanya aktivitas kendaraan bermotor, penggunaan bahan bakar fosil. Jadi pembakaran bahan bakar fosil semua kendaraan kita seperti itu. Kemudian adanya pencemaran laut, tadi sudah saya sampaikan, akan mematikan hewan yang ada di laut ataupun tumbuhan, sehingga proses penyerapan gas karbon dioksida yang ada di laut itu berkurang. Kemudian adanya industri pertanian. Karena industri pertanian ini banyak mengandung gas nitro ya, gas N, dan nanti apabila terlepas ke udara akan menjadi oksida nitro dan ini tentu akan berpengaruh gitu. Kemudian apa dampaknya? Dampaknya diantaranya adanya peningkatan suhu bumi, perubahan curah hujan, kenaikan suhu dan tinggi permukaan air laut serta pergeseran musim. Tadi sudah saya ceritakan, sekarang musim berubah waktunya. Dan apa akibatnya? Akibatnya nanti diantaranya curah hujan itu bisa tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, adanya peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Kemudian apa solusinya? Nah, ini yang penting harus kita lakukan untuk meminimalisir adanya greenhouse effect ini atau adanya pemanasan global secara efek. Jadi diantaranya kita melakukan satu program yang namanya Blue Green. Apa saja yang bisa kita lakukan? Antara lain penggunaan energi terbarukan sebagai sumber energi yang ramah lingkungan. Jadi mengurangi pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya kita menggunakan kendaraan listrik misalnya, ataupun energi-energi yang lain. Kemudian gaya hidup yang berkelanjutan, kita song-song masa depan yang lebih cerah. Kemudian kita punya berbagai program yaitu menuju emisi nol bersih di masa depan. Ini sudah banyak dilakukan oleh para pejabat-pejabat baik di Indonesia maupun secara internasional meminimalisir emisi nol. Tapi meminimalisir emisi ternyata tidak menyelesaikan masalah karena ketika menggunakan yang lain justru ada juga yang mengakibatkan efek yang lain juga. Kita harus juga memperhatikan berbagai kampanye yang dilakukan oleh PBB, yaitu aksi individu, nanti saya sampaikan di akhir, Act Now,
adalah kampanye BB untuk individu, aksi individu untuk perubahan iklim yang berkelanjutan, energi dan transportasi. Ini salah satu kunci yang harus nanti kita perbaiki sistemnya. Kemudian faktor makanan kita usahakan makan yang fresh begitu, yang herbal, yang ada di lingkungan kita. Jika perlu kita mencari makanan yang bukan produk daerah kita. Kemudian perlombaan menuju emisi nol, nah yang saat ini sedang berlangsung dan kita harus memulai dengan 10 tindakan yang berdampak. Apa itu 10 tindakan yang berdampak? Secara prinsip adalah gaya hidup kita ini memiliki, atau ini didasari pada bahwa gaya hidup kita itu memiliki dampak besar pada planet. Berarti kita harus bertanggung jawab. Kalau kita memberikan dampak, ya kita harus berani mengembalikan bagaimana kita bisa lebih bermanfaat bagi planet kita ini. Jadi pilihan kita itu adalah sangat penting. Jangan hanya kesenangan kita, kebutuhan kita, tapi kita juga harus memikirkan tidak hanya saat ini, tapi juga masa depan pada anak cucu kita. Perlu Anda ketahui bahwa sekitar 2/3 dari emisi gas rumah kaca itu terkait dengan rumah tangga. Jadi baik sektor energi, kelistrikan yang kita gunakan, makanan yang kita konsumsi, transportasi masing-masing nanti hanya akan menyumbang 20%. Dari listrik yang kita gunakan hingga makanan ini dan cara kita berpergian itu akan membuat perbedaan. Nanti kita harus bisa mengatur diri, jangan sampai kita menambah permasalahan, meminimalisir tambahnya ini, kalau tidak penting tidak perlu kita berpergian dan sebagainya. Maka kita harus memiliki prinsip, kita harus memulai dengan 10 tindakan ini untuk membantu mengatasi krisis iklim. Jadi tindakan individu yang bisa kita lakukan, yaitu setiap orang akan membantu mengatasi perubahan iklim. Kalau semua nanti kita melakukan itu, insya Allah nanti juga akan menurunkan lagi, meminimalisir percepatan kenaikan suhu atau efek rumah kaca ini. Jadi cara kita bepergian, hingga listrik yang kita gunakan, kita harus bisa membuat suatu perbedaan. Mulailah dengan 10 tindakan ini untuk membantu krisis iklim. Apa 10 itu? Kita bisa, apa 10 tindakan yang bisa kita lakukan? Di antaranya kita hemat energi di rumah. Kita ketika listrik tidak digunakan, ya kita harus mematikan ataupun digunakan alat-alat elektronik yang lain. Kita biasakan kita jalan kaki, bersepeda, atau naik transportasi umum untuk meminimalisir penggunaan pembakaran bahan bakar fosil. Kemudian kita perbanyak makan sayur, pertimbangkan perjalanan Anda. Jadi kita kalau nggak penting tidak perlu kita terlalu banyak bepergian, karena dengan kita bepergian itu sebenarnya meningkatkan, menambah pelepasan gas yang dapat mengakibatkan peningkatan gas karbon dioksida. Kita membuang lebih sedikit makanan, jadi jangan terbiasa memubazirkan. Jadi ini bahasa sebetulnya kalau kita di agama, kita jangan memubazirkan. Jadi makan ya dihabiskan, karena situ nanti terjadi pembusukan, atau yang kita buang pembusukan itulah yang akan meningkatkan nanti terjadinya gas-gas yang dilepaskan ke udara yang dapat mengganggu tadi. Kurangi, gunakan kembali dan perbaiki ataupun daur ulang. Apa yang sudah kita pakai jangan selalu kita buang, tapi kita bagaimana bisa memperbaiki dan kita daur ulang. Mungkin orang Indonesia ini sudah ahlinya. Kemudian ubah sumber energi di rumah kita. Jadi kita bisa beralih ke kendaraan listrik misalnya, dan kemudian kita memilih produk yang ramah lingkungan, dan terakhir utarakan atau ungkapkan apa yang sudah kita miliki. Saya rasa itu apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat apa mengenai pemahaman kita mengenai perubahan iklim ini, dan kita bisa bersama-sama untuk kesejahteraan kita di masa mendatang dan mewariskan kepada anak cucu kita, mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Saya rasa cukup dari pertemuan ketiga ini. Kurang lebihnya saya maaf, marilah kita tutup pertemuan dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat dan memberi berkah kepada kita semua. Saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.